Kok. Waran terstruktur apaan tuh? Oh, waran terstruktur. Simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan saya John Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari program profesi akuntansi di Universitas Trisakti. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu waran terstruktur. Nah, jadi apa sih waran terstruktur? Waran terstruktur adalah instrumen perdagangan yang memberikan alternatif bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja saham dasarnya atau underlying aset dengan menggunakan modal yang lebih kecil. Nah, waran terstruktur ini berbeda dengan waran perusahaan. Jika waran terstruktur itu diterbitkan oleh pihak ketiga, misalnya adalah sekuritas. Kita ambil contoh di sini adalah RHB Sekuritas. Sedangkan waran perusahaan adalah waran yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri, gitu. Waran sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu terdapat call waran dan put waran. Untuk call waran itu adalah hak investor untuk membeli suatu underlying aset. Sedangkan put waran adalah hak investor untuk menjual suatu underlying aset. Di sini kita mengambil contohnya adalah saham. Nah, kemudian kita mengambil salah satu contoh waran terstruktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penamaan dari waran terstruktur tentu berbeda dengan waran perusahaan. Jika waran perusahaan adalah 4 kode saham, 4 huruf kode saham, kemudian strip W. Nah, di sini dalam penamaan waran terstruktur itu adalah 10 digit. 4 digit pertama itu mewakili dari underlying asetnya, yaitu EMTK dalam contoh ini. Kemudian ada 2 digit yaitu DR, di mana DR ini adalah kode untuk penerbit waran tersebut atau waran ini, yaitu dalam kasus ini adalah RHB Sekuritas. Kemudian ada kode C. C ini mewakili untuk kode si call waran. Nah, kemudian ada F4. F4 ini adalah bulan dan tahunnya. Jika kita melihat di website Bursa Efek Indonesia, F itu mewakili dari bulan Januari. Sedangkan 4 adalah tahunnya, yaitu 2024. Dan untuk kode A merupakan kode unik yang tergenerate secara otomatis. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat beberapa informasi seperti penerbit, efek mengungkit, sensitivitas, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat tanggal tercatatnya adalah 29 Mei 2023 dan tanggal jatuh tempo 29 Januari 2024. Selain itu kita bisa melihat grafik dari waran MTK ini. Kita lihat bahwa underlying asset itu selalu diikuti oleh waran ini. Jadi ketika underlying asetnya naik, maka warannya pun akan ikut naik. Namun jika underlying asetnya turun, maka waran terstruktur ini juga akan turun. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bid dan ask, atau kadang bid dan offer. Nah, di sini kita lihat dari bid EMTK sahamnya ada 575, kemudian 570, 565. Sedangkan kalau dari bid waran terstrukturnya adalah 84, 81, 78, 75. Kemudian ask-nya juga mengikuti dari aks dari MTK sahamnya. Saham MTK. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi mengenai dari call waran yang sebelumnya kita lihat. Di sini ada harga pelaksanaan yaitu 590, ada rasio pelaksanaan, ada kadaluarsanya yaitu di 29 Januari 2024 dan kadaluarsanya itu adalah 89 hari semenjak video ini dibuat. Kemudian ada efek mengungkit, ada delta, ada sensitivitas, kemudian ada harga impas saat kadaluarsa, premi, volatilitas, theta, dan nilai intrinsik. Nah, kemudian di waran kita akan mengenal yang namanya in the money, at the money, dan out the money.
In the money itu adalah seperti gambar pertama di sini. Di sini ada aset dasar atau underlying asset, yaitu saham dari EMTK. Misalnya saya isi 700, yaitu rata-rata 5 hari harga penutupan sebesar 700. Di sini bisa kita lihat bahwa jika harganya lebih besar dari harga pelaksanaan yaitu 590, maka di sini akan mengalami keuntungan. Nah, kita lihat di sini harga rata-rata 5 hari penutupan 700. Jumlah waran yang dipegang adalah 10.000. Kemudian harga pelaksanaan dari waran ini adalah 590. Dengan rasio pelaksanaan adalah 1. Kemudian tanggal jatuh temponya adalah 29 Januari 2024. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara menghitung keuntungannya adalah jumlah penyelesaian tunai saat kadaluarsa yaitu 700 dikurangi 590 dibagi 1 dikali dengan 10.000. Sehingga memberikan keuntungan bagi para investor sebesar Rp1.100.000. Nah, kemudian jika at the money itu adalah ketika harga rata-rata sahamnya sama dengan 590. Nah, kemudian kita langsung masuk ke out the money. Out the money itu adalah seperti yang ada pada gambar kedua. Di sini kita lihat underlying asset dari MTK, yaitu sahamnya, rata-rata 5 hari harga penutupan adalah 527. Jumlah waran yang dipegang sama, yaitu 10.000. Kemudian harga pelaksanaannya sama, 590. Rasio pelaksanaannya adalah 1. Dan tanggal jatuh temponya adalah 29 Januari 2024. Kita lihat jumlah penyelesaian tunai saat kadaluarsa adalah 527 dikurangi 590. Dibagi 1 dikali dengan 10.000. Hasilnya adalah 0. Karena di sini memberikan kerugian. Sehingga karena tadi adalah call itu untuk membeli, hak untuk membeli. Sehingga untuk apa waran ini dieksekusi oleh investor? Karena tidak memberikan nilai intrinsik atau nilai tambah atau keuntungan bagi investor jika mengeksekusi dari waran ini. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari waran terstruktur ini. Tentunya adalah leverage, kemudian ada potensi keuntungan tidak terbatas, ada sebagai sarana hedging, kemudian ada likuiditas yang tinggi. Likuiditas yang tinggi disebabkan oleh adanya liquidity provider di Indonesia, yaitu memberikan bid dan offer yang secara berkelanjutan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.